pengelolaan mandiri itu dengan cara menaruh pengelolaan air laut jadi minum. Kemudian yang kedua itu ketiga, tata kelola pengelolaan air yang sudah jadi air minum bisa menjadi air es batu. Kemudian pendidikan atau edukasi pembuatan kapal Pak dari semen, karena fiber mahal, kayu juga mahal, kita dikejar untuk tumbuhnya lebih mahal gitu. Itu kami masih senang sekali karena ada satu berita gembira yang muncul di tengah-tengah pertemuan ini. Gimana aku ikut yang Isa renang kayak terus vaksin, hanya aku banyak yang ketinggalan. Terus ke Jakarta. Pagar, ini tuh batu karang ditumpuk-tumpuk jadi pagar. Wow, kita bersilaturahmi dulu dengan kepala desa. Apa ini Bang? Hansisi ya, yang punya wilayahnya kita datangi. Pada kesempatan pagi ini kami masyarakat dari Desa Cici mengucapkan selamat datang, selamat bahagia dengan adanya kehadiran Bapak Maideni Kunto. Kami sebagai pemerintah dan masyarakat Desa Cici mengucapkan banyak terima kasih karena atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa yang berkenankan Bapak bisa tiba ke kampung halaman kami, Bulu Semau. Kelihatannya kami daerah Semau adalah daerah yang kering, tandus, tetapi orangnya juga ramah. Dengan demikian kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kehadiran Bapak bersama dengan rombongan yang ada membawa satu berita yang bahagia. Oleh karena itu sekaligus kami mengucapkan selamat datang, selamat bertemu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salam. Amin. Terima kasih. Ini Bapak Desa. Terima kasih Ibu. Sama Bapak. Terima kasih Kakak. Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya selaku pemerintah desa. Informasi yang untuk menyampaikan beberapa hal dapat terkait dengan syukur mediasi dalam kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada kepala desa, sekretaris desa, dan seluruh staf desa dan bapak-bapak masyarakat tokoh dari masyarakat ya. Saya bersama rekan saya ini Pak Johannes, kemudian juga dari perangkat TNI dan hal ini Robinsa dan Pos. Saya minta informasi sini. Saya kira apa yang paling mungkin yang bisa kita jadikan salah satu contoh media untuk pengembangan dan penataan masyarakat pesisir. Yang diawali dari mulai cerita latar belakang di daerah Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan, di Bengkulu, Sumatera Selatan, Tanjung Lesung di daerah Jawa Barat paling ujung dekat Banten, kemudian di daerah Pamengpeuk, kemudian Cikulet, kemudian Gunung Kidul, kemudian Trenggalek, Wonosobo, Bondowoso, kemudian giliran saya ke wilayah NTB yang direncanakan nanti berikutnya kita ke Pulau Ambon. Hanya saya kemarin sudah berapa bulan ini Jokowi bolak-balik untuk kita taruh salah satunya metode konsep pengelolaan mandiri itu dengan cara menaruh pengelolaan
Ini di sini juga akan membawa edukasi tentunya buat masyarakat, dengan dia melaksanakan teknologi tepat guna, teknologi praktis, sehingga dia bisa langsung aplikatif. Kemudian yang kedua itu ketiga, tata kelola pengelolaan air yang sudah jadi air minum bisa menjadi air atau es batu. Kemudian pendidikan atau edukasi pembuatan kapal Pak dari semen, karena fiber mahal, kayu juga mahal, kita dikejar untuk tumbuhnya lebih mahal gitu. Itu kemudian yang berikutnya pengelolaan energi mandiri yang baru kita lakukan, yaitu merubah mesin kapal tempel itu jadi listrik, jadi tidak lagi menggunakan bahan bakar. Sebetulnya kita bawa beberapa tim, tapi tidak semua saya bawa Kades. Ya, siswa ITB yang saya bawa, saya curi. Terus ini istri saya, dia kebetulan di dunia agriculture, pertanian. Sampai hari ini kita juga masih mendampingi masyarakat di daerah apa kemarin, Kubang, yang sawah, kemudian babi, ada untuk peningkatan, terutama kesehatan hewan, kemudian pertanian, kemudian pengolahan limbah kotoran hewan, sampai dengan kepada pangan dan suplemennya hewan. Apa yang kami menjalani 5 tahun sampai 2010. 2010 kami mengalami di dalam tanaman padi yang disebut hama. Itu timbulnya penyakit itu menyerang tanaman padi, dia lepas, dia bermekan. Dari situ kita tidak pernah panen satu biji guru. Pemerintah sudah tempatkan petugas PP lapangan. Kami belajar dari itu, kenapa petugas PP lapangan itu di kantong. Dia punya kantor itu lahan pertanian yang ada. Daerahnya daerah kekeringan yang paling sedih sekali tentang air. Dengan peningkatan hasil atau pengolahan lahan pertanian itu sudah saya sampaikan lewat ini, dan saya sudah langsung ke Dirjen Pertanian. Jadi apa yang menjadi kendalanya ini nanti Pak Dandim, Dinas Kabupaten. Kalau kemarin saya ke Lampung Utara, itu langsung Dinas Pertaniannya langsung berhubungan langsung ke Petani untuk bisa segera mengirimkan kebutuhan kelompok kami. Kami merasa senang sekali karena ada satu berita gembira yang muncul di tengah-tengah pertemuan ini, karena kami sebagai petani dari dulu sampai dengan sekarang ini, yang kami manfaatkan untuk tanaman-tanaman itu adalah pupuk kimia, dan kelihatannya bukan lagi hasil yang meningkat, tapi kadang-kadang menurun. Nah, tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa dengan adanya kotoran-kotoran yang ada ini bisa digunakan, dimanfaatkan jadi pupuk, dan itu lebih menguntungkan. Itu bukan saja lewat pupuk, tetapi juga air. Air itu walaupun sepanjang ini kami pikir bahwa air laut itu tidak bisa digunakan atau dijadikan menjadi air tawar. Pagi hari ini kami mendapat berita yang sangat menggembirakan, menyukakan hati kami, ialah air laut juga bisa dimanfaatkan untuk dialihkan menjadi air tawar. Oleh karena itu, harapan kami berpikir kalau kami sebagai masyarakat ini, kami dimana sebagai orang nelayan, dia butuh ikan. Maka kalau diberikan ikan tiap hari, maka tiap hari dia minta ikan. Tapi kalau diberikan mata kail dengan tali, maka dia sendirinya dia berusaha bagaimana caranya menangkap ikan. Oleh karena itu dari tempat ini, dari kami mengharapkan kalau bisa ada tenaga-tenaga teknik, kalau ada waktu,
kita punya program, punya perencanaan supaya bisa turut bersama-sama dengan kami masyarakat di Desa Tiki ini, hadirkan kami supaya ikut terlibat, supaya pupuk itu kita jangan artinya gali-gali uang, sedangkan usaha ekonominya udah lama, sedangkan pupuknya makin mahal. Sedangkan tadi saya ikuti tadi bahwa makin hari ini tanah ini tidak akan mengeluarkan hasil lebih banyak kalau kita tetap manfaatkan pupuk kimia ini. Oleh karena itu ini harapan kami. Kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan semua rencana ini bisa sukses dan masyarakat bisa sejahtera. Terima kasih. Shalom. Jadi menjelaskan dari tanah dampak rusak terus kita pulihkan menjadi ini yang ngomong para tokoh adat. Kasih Pak Gula. Ya, makasih. Saya pemula menggunakan bios untuk beternak padi dan hasilnya bagus. Pertumbuhannya bagus. Kotorannya tidak bau. Sudah tidak bau lagi. Ya. Kelihatannya ternaknya segar. Segar. Tahan penyakit. Tahan penyakit. Ya. Dari semenjak pemakaian sudah berapa lama, Pak Alexan? Baru sebulan. Baru sebulan. Ya. Kelihatan dalam sebulan ini ada pertumbuhannya. Pertumbuhannya tambah panjang, tinggi. Oh, cukup signifikan. Bokongnya membesar. Semakin gemuk ya. Ya. Dalam sebulan menggunakan berapa liter untuk berapa ekor ternak? Baru 5 untuk 7 ekor. 5 liter untuk 7 ekor. Dicampur di minuman apa dimakan? Dipakan. Dipakan ya. Ya. Sisanya di turbina. Baik. Itu mungkin dari Bapak Alexan, Bapak-bapak Ibu. Nah, beliau sudah menggunakan produk bios ini. Karena bios ini bisa untuk pertanian maupun peternakan serta perikanan juga. Ini jawabannya beliau, Pak. Siap Mas Jenderal, untuk pupuk subsidi harusnya tidak ada masalah karena Pak Presiden sudah menambah volume pupuk subsidi 100% dari volume awal 9,55 juta ton. Untuk penyambungan perpipaan silakan diusulkan ke Dirjen PSP. Ya Mas Jenderal, demikian juga untuk Alsintan. Thank you Mas Jenderal. Nah, berarti saya sudah sampaikan. Berarti tinggal kabupaten lain Kades sama ini Dandim dengan Bupati Kebut. Ini ditunggu sama beliau. Saya nggak berani nyebut kelompok taninya apa, tapi Pak Kades lah yang perjuangkan dari kelompok tani yang lain dan misalnya menunggu kemajuannya. Jadi itu memang keluhan-keluhan para petani dan Langsung dijawab Dirjen Pertanian. hanya saja sekarang pakai RDKK-nya pakai sistem aplikasi, itu yang menjadi kendala. Contoh, anggota kelompok 21 orang, tetapi nama yang keluar bisa ambil pupuk hanya 2 orang. Kalau yang lainnya tidak bisa, nanti alasannya ini tidak valid dan lain sebagainya, sehingga itu juga menjadi kendala. Tapi ini tetap menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah desa, juga mungkin Pak bisa nanti bantu kami juga untuk bagaimana masyarakat petani ini bisa mendapatkan pupuk. Terima kasih Bapak Jesse dan keunggulan-unggulan tadi sudah disampaikan dan ternyata sangat baik. Dan juga setelah Bapak Jesse bicara-bicara apa lembaga ARD, oh iya kalau ini saya sudah tahu juga dan ini memang keunggulannya, berarti sebenarnya kan sudah ada yang menggunakan dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Kalau misalnya untuk hasil produksi atau panennya kalau misalnya diperkirakan 6 bulan ya bisa saja mungkin 3-4 bulan sudah bisa produksi. Artinya bahwa mempersingkat lagi waktu produksi sehingga dapat meningkatkan hasil terutama dalam peternakan.
Semangat bertani ya Bapak Ibu. Semangat. Izin. Ades. Terima kasih. Perangkat? Ayo. Oke. Dapat berapa? Ada lagi. Oke. Itu brosurnya BIOS 4 DC. Pelajari aja ya Bapak. Sebelum ditanam, tanahnya dicampur itu dulu selama seminggu, biarkan, setelah itu tanam. Kalau yang sudah ditanam, gemburkan saja. Itu 1 liter berbanding 20 liter air. Jadi efektif dan irit dibanding pupuk kimia. Terima kasih. Mencoba manfaatnya, merasakan pasti. Tani Pak. Ya. Untuk Indonesia. tetap sampai tujuan. Oke. Oh ikut. Oke. Sudah dikirim kah? WA. Sampai sana Pak. Oh ya. Siap Bapak. Siap. Bapak, kami pamit. Terima kasih banyak ya. Siap. Mudah-mudahan tetap Oke. jumpa. Ya. Siap Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Ya. Indonesia Pak. Kita ke laut. Ke laut, jalan-jalan terus kita Ke laut. Kita ke laut. laut.